yubi siwa gaida bolo hadisil amabi ya Rabbi. ولن يليق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتخب يا ربي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين بين عرب وبين عجم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله البديع وعلى صلى وإلى رب الوالد الرحمن الصغار وإلى ربي مشايخنا ومرابينا خصوصا كأحمد جل سبحانه نفعنا به وقلبه وبركاته في دار آمين. وإلى رب والده كيا حميم جاجولي كيا قوات ورم جاجولي كيا جاجولي كيا مبون سرot كيا ديجان جاجولي والمحكومية والجولي وإلى ربي يا الله خصوصا كيا سبحانه سيف إلى ربي يا قوم الحاج أرمى أنا خير تصفي رحمة وإلى الجلسة المرحوم من هذه البحاج المجلس السالف البين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وانهم شيخ لا اله الا هو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair. Hadratul mukarramin yang sama kita muliakan guru kita Akhiral Mahbub Ustaz kita Kaseta SPDI, yang sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Ustaz Abdul Rauf SPD, yang sama kita hormati para senior-senior, para jamaah yang mohon maaf tidak disebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim kami. Kita doakan semoga guru-guru kita, para orang-orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pertemuan berikutnya pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Sulamut Taufik yang masih sekitar pembahasan masalah sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allim rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fi darain amin ya mujibas sa'ilin ya maqbulin. Faslun fi tajhiyajil janazati ghusl maiti au badalhu wa huwal tayamu wa takfinuhu ba'dal ghuslihi wa salatu alaihi ba'da ghuslihi aidan wa hamluhu wa dafnuhu ay fi kubri fardul kifayatin. Pasal ini menjelaskan tentang kewajiban kita, yaitu tajhiyatil janazah, meramut mayit, yang ngurusin janazah. Bahwasanya ngurusin janazah itu merupakan fardu kifayah. Yang pertama dari memandikan, kemudian mengapankan, menyolatkan, kemudian menguburkan. Jadi kewajiban kita 4. Ya, kalau 4 ini
udah dikerjain sama amil, amil yang mandiin, amil yang ngapanin, amil yang nyolatin sendiri, kemudian dia juga nguburin dua ngembang ekang, cukup kita nggak dosa tuh. Ya. Itu kebangetan banget tuh kampung begitu. Ya. Wajib. Ada wajib ain, ada wajib kifayah gitu. Mudah-mudahan ya kita pengen kalau kita meninggal dunia, mati kita tuh di hari Jumat atau malam Jumat, yang nyolatin juga banyak. Mau nggak begitu? Pengen kita begitu, ya kan? Gitu. Jadi malam yang baik, hari yang baik, di waktu yang baik meninggalnya, gitu. Ya, jadi kita minta mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ghusl maiti, mandiin mayit, kau badalahu ataupun gantinya apaan? Seperti tayamum. Umpama nggak bisa mandiin, ditayamumin. Ya. Bada guslihi, kemudian setelahnya dimandikan, ya. Wassalatu alaihi, nyolatin jenazah. Nyolat jenazah itu ya 4 takbir. Bagaimana seumpamanya, ini saya yang jelasinnya agak diperluas sedikit. Mayitnya sudah dikuburin gitu. Habis kita ketinggalan nih umpamanya. Teman kita ngajar, teman kita main, teman kita bermajlis, teman kita mondok. Ya, kita tajiah. Pas kita sampai, jenazahnya baru juga dikuburin. Udah dikuburin tuh. Sholat atas kuburan nggak apa-apa. Gitu. Sholatin di atas kubur. Gitu. Ini mah jangankan sholat di atas kuburan. Dia mah cip juga ogah kadang-kadang. Gitu. Ya, yang pada wudhu, ada yang di pojok sono, ada yang pojok sono, ada yang nungguin sendal, pedaan. Belajar sholat jenazah. Sholat jenazah 4 takbir, gak pakai ruku. Gitu. Iya 4 takbir. Sholatnya sholli ala hadzal maiti arba'at takbirati fardhu kifayah lillahi ta'ala. Saya sholat jenazah 4 takbir, aduh kifayah. Jangan arba'ah rakaatin. Terus sampingnya, oh kok pakai rakaat loh? Iya, mayit dosanya banyak. 4 takbir nih, ya dibiasain. Takbir pertama, Allahu Akbar. Baca apa? Fatihah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nggak usah pakai sholat doa, baca doa iftitah. Imamnya Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro. Nah, si imamnya ini kebangetan alim. Jadi kenapa tidak disunahkan membaca doa iftitah nih rasanya? Kalau sholat jenazah itu sholat yang cepat dikerjain. Jangan pakai ditunda-tunda. Begitu. Kita dulu nunggu mantunya dari Surabaya, tentara datang. Mau begitu. Nggak perlu. Ya, nanti ada hadisnya itu. Apabila meninggal di sore hari, malam kuburin. Nggak apa-apa. Gitu. Emangnya kita motong hewan korban, motong malam-malam makruh gitu. Ini mah sholat jalan aja boleh-boleh aja nguburin malam-malam, nggak apa-apa gitu. Takbir pertama baca apa? Baca Fatihah. Allahu Akbar. Baca apa tuh? Sholawat. Sholat yang paling pendek. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udah sah gitu doa. Gitu. Kalau mau sholat tawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim ila akhiri. Tuh. Takbir lagi. Allahu Akbar. Baca apa? Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, firlaha warhamha wa'afi wa'fu'anha. Kalau banyak, firlahu warhamhum. Kalau laki sama perempuan lagi mana? Kayak ada tuh kita tuh. Berlahuma tasniyah gitu. Bagaimana? Nah ini kalau seumpama perempuannya mati 3, yang laki-lakinya 1, nah, doanya bagaimana? Maka doanya dijamakan jamam jakar salib. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Yang dimenangin jamu jakar salib. Jama. Kemudian seumpamanya doa nggak hafal, saya nggak hafal bang doanya, gitu. Karena nggak pernah dipraktekin, nggak pernah ajarin sama guru saya. Lalu yang nggak minta, gitu. Bagaimana? Nggak usah baca doa, nggak apa-apa.
Allahu Akbar. Gitu diam aja. Gitu. Kemudian takbir yang keempat, Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtina badahum waghfir lana walahum wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghilal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kagak hafal saya. Panjangan, diem aja. Tungguin salamnya si imam. Saya biasanya cuma 2 doang, Fatihah sama selawat. Enggak apa-apa. Gitu. Ya pada jongkot aja di pojokan. Bubur saok gitu. Nah, sholat jenazah kita. Kalau memang jenazah kita pengen disolati nanti. Kan begitu. Orang yang menanamkan kebaikan, maka yang dia tuai apa? Kebaikan. Nggak mungkin keburukan. Kalau keburukan yang kita tanamkan, maka keburukan yang kita raih. Begitu. Nah, salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Entar timbul nih, bagaimana kalau saya ketinggalan? Nah kan begitu. Ada makmum masbuknya. Ya kan? Baru 2 rakaat nih. Ya kan? Baru 2 rakaat. Iya ada 2 takbir. Takbir pertama baca Fatihah. Takbir yang kedua baca selawat. Ustaz Rauf. Ya karena harus sibuk sama ngajarin bocah pramuka kan gitu ya. Datang wajib. Nah, baru ikut. Berarti ikutin jenazahnya rakaat yang ketiga kan gitu. Ya. Itu takbir yang ketiga. Nah, nih praktek nih. Ustaz Rauf dapatnya rakaat yang ketiga. Takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Si imam baca apa dia? Doa kan? Nah, Ustaz Rauf bacanya apa? Fatihah. Jangan ngikutin imam bacaannya. Tetap kita baca apa? Fatihah. Allahu Akbar. Si imam tuh baca apa? Baca doa ataupun salam kan? Gitu. Nah, takbir yang keempat nih. Ustaz Rauf baca apa? Baca selawat. Begitu. Paham gak nih? Begitu. Jangan udah berapa takbir. Oh, udah tinggal, udah gitu. Gitu. Gila. Ayo ya. Kayak lagi nih ya. Pamay ya'mal miskala darotin khairu yaro wa may ya'mal miskala darotin syarru yaro. Tergantung kita. Ente bagaimana nanti jenazahnya? Begitu. Aku pengen mati ntar dihaulin orang banyak. Menghaul orangnya datang banyak, tahlil yang banyak. Bagaimana kita, amal kita? Begitu. Kan begitu. Betul ya? Sudah dikasih contoh sama Allah. Begitu. Tuh sholat, caranya sholat jenazah. Ya, jangan pengen sholat ah. Wa sholatu ala ibadah gusriya aidan wa amluhu wa dafnuhu, kemudian menguburin. Ya. Abi kubri fardu kifayah. Fardu kifayah itu tadi, kalau satu kaum sudah 1 orang melaksanakan maka yang lain gugur. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu adalah fardu per individu gitu. Kemudian di sini ada hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ahadakum fala tahbisuhu wa asra'u bihi ila qabrihi." Apabila mati salah satu di antara kalian, fala tuhibsuhu, maka ojo ngeker. Ngeker tahu gak? Jangan menahan. Ntar aja lu kuburinnya, ntar. Begitu. Segera. Gitu. Wasri'u, disegerakan dia. Tuh. Jangan ditunda-tunda. Bagusnya begitu. Apalagi kalau orang yang soleh meninggal dunia, orang ahli ibadah. Dia ketika lagi digotong, dia berkata, segera saya, jangan makin tunda-tunda. Karena rindu, ingin berjumpa kepada Tuhannya. Begitu. Beda dengan orang yang, mohon maaf aja, orang fasik, orang ahli maksiat. Sujud nggak pernah. Begitu. Kerjaan memang gosip doang. Gitu. Tahu gosip? Masjid segini udah 6 miliar nggak ada begitu, macam-macam. Nah ini baik-baik nih makanya begitu. Nanti ketika dia meninggal dunia, jenazahnya dia bingung. Kata dia nih, mau dibawa kemana saya? Mau dibawa kemana? Keder.
Tapi kalau orangnya ahli ibadah, segera, buru-buru, kuburin. Rawahu Tabrani wa garu wa qala Rasulullah sallallahu man mata bukratan fala yaqiluna illa fi qabrihi wa man mata asyatan fala yubayyinu illa fi qabrihi rawahu Tabrani. Nah, ada lagi. Kalau mati di sore hari maka kuburin malamnya. Kalau mati di pagi hari segera dikuburin di paginya. Jangan nungguin berhari-hari. Ini Bu, ini namanya dalil bahwasanya orang meninggal dunia harus segerakan. Kemudian wadafnuhu limamaro wajaba lisiktihi wa alla disaqata min batihi ummihi qabla tamami sitatu asyur maitun. Nah, ini mah namanya anak bayi ya. Kalau ada seumpama bayi meninggal dunia lahir, kembali lagi main. Ada bayi lahir meninggal dunia, lahir kemudian gak ada suaranya di dalam kubur yang udah mati, dalam rahimnya udah mati. Kan sering namanya kalau bahasa Jawa bayi keguguran sama kita tuh ya. Artinya dia lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan. Maka kalau begitu dia nggak perlu disolatin, kapanin kubur begitu. Kenapa? Karena dia lahirnya tidak ada tanda-tanda kehidupan kecuali bergerak gitu atau gitu sekali kemudian mati. Nah, itu maka dihukumi seperti orang yang besar gitu, seperti orang yang hidup, mandiin, kabanin, disolatin, dikubur gitu. Kemudian setelah disolatkan ya, biasanya kita disolatin, dikuburin. Setelah kita dikuburin, diajanin, ya kan, diajanin tuh. Ya. Nah, ini ada orang yang, ya mohon maaf, ada orang yang percaya diajankan, ada yang enggak. Ada yang pakai diajanin, ada yang enggak, begitu. Nah, kalau diajankan, memang disunahkan. Ini bukannya tradisi orang kampung Rau gini aja. Tadi memang ada hadisnya, gitu. Tapi memang kalau diikomahkan nggak perlu sebetulnya mah. Allahu Akbar, asyhadu alla. Kita bukan mau sholat. Karena ada beberapa tempat, ada beberapa hal yang kita disunahkan untuk azan. Tuh. Ini pengecualian sholat ya. Kalau sholat jenazah nggak pakai komat. Sholat jenazah, sholat tarawih pakai komat. Allahu Akbar. Nah, itu ada bilalnya as-salatu sunatan tarawih rakaatain jami'atul rahimakumullah, itu gantinya daripada iqamah gitu. Kalau salat jenazah as-salatu jami'a rahimakumullah begitu. Nah, ini sering juga nih di Rawageni ada imam salat wajib. Udah mengudah komat pakai as-salatu jami'ah rahimakumullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak perlu. Kalau salat 5 waktu udah ada iqamah. Nah, itu sholat jenazah, sholat gerhana, sholat duha berjamaah, boleh begitu. As-salatu jamiah rahimakumullah. Azan itu disunahkan ada beberapa tempat. Pertama ada disunatkan indah safar, jalan jauh, nggak harus mau pergi haji umrah itu, jalan jauh gitu, pergi perang, mau ke Ambalat, tuh jajanin, mau ke pesantren. Lah itu di daerah RTM tuh guru tuh ya, di RTM tuh Salak. Itu tradisi orang kampung situ, dia tuh kalau mau pesantren, walaupun pesantrennya luar Jawa ataupun Jabodetabek, itu kayak dilepas kayak orang pergi haji gitu. Didudukin, diajanin dulu. Emang mestinya kalau orang mau pesantren begitu. Ditangisin, perlu sedih, perlu kita tangisin. Jangan orang pergi haji, pergi umroh kita tangisin, gitu. Padahal di sono tidurnya di hotel bintang 5. Bener gak? Makan enak. Pesawat. Itu umroh. Umroh kita tangis lagunya begitu. Pulang emaknya. Pakai gelang keroncong gede banget. Oh, gak bisa hitam. Kacamata gede. Gitu. Sampai begini-begini. Mantu gua mana? Mantu gua.
Mau pergi pesantren, dikomain. Tunggu, didoain. Gue di daerah RTM Cisalak Manggis begitu tradisinya dia gitu ya. Kemudian apalagi diadzankan ketika ada angin besar ya. Angin juga petir tuh kan pernah kali tutup ini sampai mental gitu. Jantung aja Allahu Akbar Allahu Akbar. Saya pernah tuh waktu di Mina, badai Mina tahun 2004 pergi haji. Itu yang namanya tiang listrik guru, masya Allah, tinggi-tinggi sampai begini-begini, gitu. Itu orang mati Mina banjir, itu tradisi badai Mina tuh tahun 2004 sampai itu tempat Jamarot banjir. Jenazah tuh orang yang di tenda-tenda sampai dikeruk begini tuh, geruk kaki nggak kurus ya banyak ya. Itu per azan dari tenda satu tenda, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu disunahkan, disunahkan azan. Apalagi disunahkan azan tuh ketika bayi lahir. Betul. Bayi lahir kan? Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapaknya ngajanin. Jangan pakai nyewa. Gitu. Oteng, ajankan anak kita. Kenapa kita ajankan? Sebab anak kita lahir sebelum kalimat yang dia dengar, yang pertama kali dengar masuk dalam telinganya adalah lafaz jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Jangan ajannya panggil orang, ngajanin. Gitu. Dikomakan di sebelah kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu. Nah, apa faedahnya? Selamat daripada umi sibyan, kuntilanak. Kemudian yang terakhir disunahkan kita azan itu adalah indah kubri ketika ngubur jenazah. Siapa bilang bid'ah? Karena kita ngomong bid'ah karena nggak tahu ilmunya. Begitu. Haram, nggak boleh tuh aja. Nah, itu dalam Batul Masail pondok pesantren Jawa Madura di Liboyo itu menghasilkan adalah salah satu hasil itu. Gitu. Fikuli hal. Kenapa kok adzan? Karena adzan itu menghubungkan nama Allah, fikul hal boleh begitu. Kemudian di dalam kubur kita adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awas, gaya adzan pun beda-beda. Mau Jumatan sama dalam kubur kudu beda. Ini mah di dalam kubur adzan Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, gitu. Ini sama amil jedog kepalanya. Beda saudara. Adzannya pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu pelan-pelan. Sama azannya ketika indal khutbah. Gitu. Kalau mau khutbah azan begitu. Jangan mau kayak Allahu Akbar, Allah. Dia khutbah udah, aduh, begini-begini dah. Ini lama amat ya. Ini Bilal kudu ya berpaham nih gitu aja ya, jangan terlalu lama aja bedain ya. Tuh ya. Kemudian saudara ini karena ini maklum ini amalan orang yang kewajiban orang yang hidup kepada mayit itu ada 4 ya kan, sudah maklum, cuma saya tambahkan sedikit gitu tentang apa, tentang dalam kitab Nihayatul Zain itu saya halaman 283 itu ada gini. Kalau udah meninggal dunia, nah ini orang meninggal dunia itu biasa kampung kita itu ada namanya selamatan, gitu kan ya? Nusuk tanah. Ada orang tanya, orang udah kena musibah, ya dibuat susah, gitu. Kalau memang harta itu buat masaknya diambil dari harta anak yatim, hartanya yang kena musibah nggak boleh, gitu. Tapi kalau sumpah diambil dari harta tirkanya, gitu kan, itu boleh. Makanya kata Nabi, saya lupa hadisnya itu, ketika ada orang meninggal dunia, usahakan kuburnya, dapurnya itu jangan sampai ngepul, gitu. Artinya boleh tahlilan itu jangan dibebankan biaya tahlil kepada siapa? Ya pada sohibul musibah. Dulu orang kampung Rogeni, masya Allah ada Islam beras pelere. Saya mau meninggal hari 3 hari. Itu ibu-ibunya keliling-keliling. Ada yang bawa kue unti, ada yang bawa beras,
Betul ya? Begitu. Karena udah nggak ada begitu. Keliling tuh ibu-ibu kader. Belas pereret gitu kan ya. Digantungin dalam pereret. Mau apa nih? Si Anu 3 hari gitu. Yuk kita datang rame-rame. Datang rame 3. Kadang malam ke-7 ya 7 hari sana ya datang rame-rame. Tuh begitu. Itu yang dimaksud di ajaran Nabi, jangan sampai dapurnya ngebul. Nah ini kayak ibarat sekarang kartu kuning gitu. Karena kan modern udah transfer aja, gampang gitu. Makan namanya sultanah ya kan. Yang dimakan apaan? Opor. Ya kan opor daging ayam dikuningin di sana. Nah, itu memang ada bukan sekedar tradisi. Itu diajarkan ada asbabul wurudnya. Dulu ketika Aisyah salah satu saudaranya meninggal dunia, kemudian ada yang ikut nguburin, ada yang di rumah ya pada kongkok begitu. Terus baginda Rasul melihat Siti Aisyah sedang masak, namanya masak bubur talisah, ya. Bubur apa namanya? Bubur talisah, bukan nama orang, bubur. Itu bubur yang dicampur dengan susu. Ya, itu dia tradisinya. Terus kata Nabi, Aisyah kamu masak apa? Masak bubur. Buat siapa? Buat orang yang lagi di kuburan terpulang, sama buat orang yang di sini. Nah itu. Nah ini menjadi asbabul wurudnya. Dalam kampung kita begitu juga. Cuman kita bukan pakai bubur. Coba habis bubur, habis gali-gali, belepotan, disiapin bubur kacang hijau. Tinggal nimbang doang gitu. Tapi memang ada tuntunannya, bukan nggak ada. Ada tuntunannya. Begitu. Ini kan kadang-kadang barangan aja kita ngomong ya. Begitu. Coba hanya kasih bubur. Ujung bubur. Jadi ada ya, ada dalilnya nama itu. Itu menjadi tradisi. Wa tasaddaqu 'anil maiti biwajhi syar'in matlubun wala yataqayyadu bi kaunihi fi sab'ati ayam aksara aw aqala wa taqayyadu bi ba'di ayamin min awaid. Jadi bersedekah atas nama mayit ya. Biwaji syar'in dengan jalan syara. Dan syara tuh maksudnya itu matlubun dianjurin. Jadinya habis bubur, malamnya tahlil begitu. Itu dianjurin memangnya. Ada tuntunannya. Wala yataqayyadu bikauni tapi tidak ditentukan fi sab'ati ayami asaro 7 hari ataupun lebih banyak. Jadi ada yang tahlil 1 hari, 2 hari, 3 hari. Berhenti. Temunya kapan? Malam ke-7. Jadi itu nggak ditentuin. Ya, hitungan bilangan hari juga terserah. Nah, cuma memang kreatifnya ulama-ulama kita ditentuin aja tuh. Pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 gitu. Kenapa? Karena berkeyakinan sebab setiap orang yang kena musibah dia bersedekah kepada orang yang meninggal, pada orang yang hidup, pahalanya buat mayit sampai itu di dalam kubur begitu. Makanya ada istilahnya 1 hari, 3 hari sampai 7 hari. Tuh. Ketemu lagi kapan? 14 hari. Ketemu lagi 40. Kalau sudah 40, maka ruh orang tua kita itu kembali dia. Dia nungguin tuh di kuburan siapa yang datang ini. Masya Allah. Rauf datang. Habis ngajak pramuka. Alhamdulillah datang. Iya datengin. 40 hari. Lihat siapa yang sedih. Siapa yang anaknya anak yatim dirawat apa enggak. Tuh. Terus bininya siapa yang nerusin. Gitu. Oh, tank datang dah ya. Kama afta bidzalika Sayyidul Ahmad Dahlan wa qad jarat adatan nasi. Nah, seperti berfatwalah demikian itu oleh Sayyid Ahmad Dahlan wa qad jarat adatan nasu. Yang telah berlangsung itu merupakan sebuah pengadatan manusia, tradisi orang kampung, ya kan? Bitasadaqi anil mayit dengan bersedekah atas nama mayit. Bisa lisati di hari yang ketiga min mautihi dari matinya wa bisabihi dan juga sedekah di hari yang ke-7. Watama isrina dan sampai
ke-20. Wa fi arba'ati fi, dan juga sampai hari yang ke-40. Tuh, jadi begitu, ada tuntunannya. Jadi guru kita, orang tua kita melaksanakan amaliyah itu nggak sembarangan. Ya berdasarkan dalil dan berdasarkan ilmu. Sekarang banyak yang nyerang-nyerang, saudara. Tuh, diserang-serang kita. Makanya merusak umat Islam tuh paling gampang. Orang kampung Raugeni lagi tenang-tenang umpamanya, seragam ibadahnya, 7 hari tahlil, apa ibadahnya, putus dah satu. Ada orang yang pahamnya beda, dimunculin tuh, jadi rame, itu begitu. Kirimlah tuh guru dari mana-mana, ngajar ngaji ibu-ibu yang pahamnya beda, jadi recet, tuh. Gampang karena. Nah, mudah-mudahan inilah harus kita perkuat akidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ada an-nahdiyahnya. Sebab orang HTI juga ngaku juga ahli sunnah wal jamaah. Orang Wahabi ngaku juga ahli sunnah wal jamaah. Sama ngaku juga sama dia. Begitu ya. Dah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ngaji pas jam 10 tepat selesai. Ya. Berapa menit ngaji? 30 menit doang. Ngaji cuma 30 menit juga capek banget kita ya. Gitu. Ya. Tanya apa? Tanya apa kamu? Wah. Ya. Ya. Jadi ada pertanyaan dari orang tua kita, Bapak Haji Jainuddin. Ada mu'alaf orang dari Nasrani masuk Islam. Biasanya kalau masuk Islam tuh disahadatin. Ya, ada selembar surat pernyataan, dan dibikin sertifikat oleh KUA. Kemudian belum sempat ganti KTP, KTP-nya masih KTP yang lama, kan begitu. Meninggal dunia, dia masih agama Nasrani. Nah, pengurusannya bagaimana? Pengurusannya adalah secara Islam. Secara Islam kuburinnya. Begitu. Bagaimana seumpamanya? Makanya perlunya kalau kita syahadat itu persaksian ada sebanyak orang tahu. Gitu. Ada orang kan Islam, dia Islam itu Muslim indah Allah, ya kan, kafir indah nas. Kalau orang seperti itu tadi dia di hadapan manusia pun dia udah Islam, di hadapan Allah juga udah Islam. Kalau yang pertanyaan Bang Oteng tadi tuh dikuburin, dimandiin secara muslim, panggil amil, jangan panggil pendeta. Gitu. Bang Oteng, woi, rumahnya di mana itu orang? Nah, rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Oh, nanya aja. Jadi itu dikuburin, dimakamin, dimandikan secara muslim. Walaupun KTP-nya masih Nasrani. Yang penting kan dia udah bersahadat. Begitu. Memang identitas harus segera dirubah. Bagaimana belum sempat merubah itu KTP? Meninggal. Masuk surga. Muslim. Begitu. Walaupun belum sempat sholat. Tuh, hebatnya itu jadi orang Islam. Ya. Ada lagi, cukup. Jangan-jangan KTP Yahudi. Nah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan Allah, iya kan astagfirullah. وفقنا يا كريم وفقنا يا رحمن وفقنا يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة وبموجزات الفاتحة يا فارد الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم. اللهم دافع ربنا يا الله دافع ربنا يا رحمن دافع ربنا يا رحيم. دعوه بها سبحانك اللهم وتعالى بها السلام وآخر دعواه
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, biha ya bihusni.